Bukan hanya tata cara itidalnya yang dibahas, masuk di sini posisi tangan muncul di hafid di sini. Posisi tangan. Di situ ada ungkapan pada saat itidal kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, bukan sedekah. Karena nanti kita saksikan ada yang sedekah, ada yang irsal. Bahasa hadisnya irsal, ngelebre. Muhammadiyah memberi nasihat, posisinya bukan sedekah tetapi irsal. Kalau teman salafi kebanyakan sedekah, tapi enggak semuanya, karena dua tokohnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Review terhadap APT, salah satunya membahas tentang sikap i'tidal dan bacaannya. Karena ada sekian hal yang saya mencoba mereviewnya. Merubah APT enggak. Saya tidak punya otoritas untuk merubah APT. Yang punya otoritas itu Munas, Musyawarah Nasional. Diharapkan adanya review itu sebagai masukan. Barangkali suatu saat ada peninjauan kembali, itu hal yang lumrah di dalam Muhammadiyah. HPT kepanjangan Himpunan Putusan Tarjih milik Muhammadiyah ini disikapi masyarakat tiga. Yang pertama, kalau sudah HPT dijamin mutunya, pokoknya kalau nggak HPT keliru, sehingga banyak pertanyaan di WA itu. Tolong Ustaz, yang sesuai dengan HPT yang mana? Ini karakter yang pertama masyarakat terhadap HPT. Maka kelompok lain jangan disalahkan. Katanya anti madhab, bikin madhab sendiri. Ya karena ulah kita sendiri. Nah, yang kedua, a priorinya Masya Allah. Apa itu HPT? Lebih hebat mana ulama Muhammadiyah dengan Imam Syafi'i, begitu. Jadi seakan-akan HPT itu ya hasil kelompok internalnya warga Muhammadiyah. Nah, yang ketiga, lain lagi.
Kalau Bapak Ibu masih punya buku yang jilid pertama, terbitan awal, yang masih warnanya kuning, bukan yang oranye, gitu. Saya punya. Di bagian akhir nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan hakikat HPT. HPT itu adalah produk hasil ijtihad, betul, yang dianggap terbaik saat dimusyawarahkan dan tidak menutup kemungkinan untuk ditinjau kembali. Sampai baca gitu. Kenapa? Kalau kita hidup 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, referensi hadis itu tidak seperti sekarang. Karena keterbatasan referensi, bisa saja nanti kesimpulannya juga terbatas. Maka yang mengikuti HPT jangan kaget. Ada kaul koding, ada kaul jadi. Biasa gitu itu. Dulu mengharamkan memanjang gambar pahlawan seperti Yahya Haji Ahmad Dahlan misalnya. Setelah hampir 20 tahun direvisi, malah dianjurkan. Itu ceritanya. Apalagi yang sukanya bisnis dengan mata uang, dulu tidak boleh karena tidak real. Transaksi itu kan harus yakin biyanti. Nah, kalau lewat dunia maya dianggap mudaratnya lebih besar. Akhirnya fatwa itu dicabut, malah dianjurkan gitu. Nah, kalau nggak ngikuti peradaban, waduh, gimana kita harus membayar sekian triliun cash itu gimana? Itu ceritanya. Jadi referensi makin banyak, nuansa makin luas, itu sangat memungkinkan untuk mengadakan perubahan. Tidak jauh dengan karakternya Imam Syafi'i. Sewaktu di Hijaz, dengan modal hadis yang dimiliki, mencoba mengeluarkan fatwa. Tapi setelah hijrah ke Mesir, terpecul. Di sana hadis lebih banyak yang dihadapati. Maka ada istilah qaul qading, ada istilah qaul jadi. Andai kan Imam Syafi'i masih hidup dan wafat di Mesir, melanjutkan belajar ke Yaman, ketemu murid-muridnya Mu'adz bin Jabal, ketemu murid-muridnya Musa al-Asy'ari, ketemu murid-muridnya Ali bin Abi Thalib, bukan mustahil berubah lagi fatwanya dari qaul jadi menjadi qaul super jadi. Itu biasa, ya, biasa karena keterbatasan. Yang namanya hasil penelitian tentu belum final, sangat dimungkinkan nanti lahir antitesis sehingga melahirkan sintesis. Biasa dunia gitu. Maka ketika saya mencoba, waduh, sikapnya teman-teman di pusat itu, wah ini kon, saya kan punya kemampuan menulis. Kalau tulisan saya keliru, ya dikoreksi itu aja. Pakai wani kawahan gitu.
Terus terang, saya memberi review itu bukan karena kebencian saya kepada Muhammadiyah. Enggak, saya ini ketua Lajna. Justru apa? Itulah kecintaan saya. Siapa tahu masukan saya bermanfaat. Gitu aja. Tidak dijadikan rujukan. Tidak apa-apa. Tugas saya tidak boleh fanatik kepada Muhammadiyah, tidak boleh a priori kepada Muhammadiyah. Enak. Nanti jadi ingin pengamat yang betul-betul murni ingin mana pendapat yang lebih dekat dengan tuntunan Rasulullah. Misalnya ini, apa yang diungkapkan di HPT, ini paparan di HPT. Kalau Bapak Ibu punya HPT-nya boleh dicocokkan. Saya tidak merubah, cuma memang ada kata-kata yang insya Allah tidak merubah substansi, ya biar agak bahasanya gaul lah gitu, biar kelihatan akademik lah gitu. Saya coba dengan bahasa saya. Berikut ini penulis paparkan himpunan putusan tarjih jilid 1 yang punya silakan. Dan HPT itu sudah saya rombak format baru. Awalnya endnote, catatannya itu di akhir setiap judul, saya rubah menjadi footnote. Sehingga ketika membaca nasihat fatwa, langsung bawahnya ada dalilnya. Beberapa jamaah yang minta ngaji HPT boleh gitu, daripada bolak-balik dalilnya setelah 5 halaman robek sampai iya. Nah, saya buat sekarang footnote, begitu fatwa langsung dalil. Maunya Muhammadiyah jangan ikut fatwanya. Fatwa itu mempermudah pemahaman. Ikutilah langsung tuntunan dari Rasul. Sehingga madhabnya apa? Madhabnya Nabi Muhammad. Namanya Muhammad. Itu ceritanya. Summa irfa. Ini saya anggap poin ini tidak seluruh sholat. Nah, kemudian irfa rosaka, kepalamu, lil i'tidal, untuk melaksanakan i'tidal. Berarti bangkit dari ruku. Angka 19 dalilnya lihat, dalil yang ke-19 langsung saya taruh bawahnya. Enak sekarang. Di hadis, berdasarkan hadis, idza kunta, kalau kamu bangkit sholat sudah berlalu, supaya melihat hadis yang nomor 14. Kalau ingin tahu, kembali ke HPT yang lengkap. HPT yang lengkap itu kalau nggak salah 70-an. Nah ini ya. Iya Pak ya. Nah ini. Biar tahu dalil 14 itu apa. Babnya bab sholat ya Pak ya. Nggak kelihatan mustahil. Toharoh, sholat, tata cara sholat wajib. Ini ya, sholat ya. Ya, ini takbiratul ihram. Teruslah. Nah, ini masih dalil 3. Di kemudian dalil 4. Tadi berapa? 14.
Ini nanti hanya terjemahannya yang saya cantumkan biar tidak terlalu tebal bukunya. Ini dalil berapa Pak? 10 kurang 4. Nah ini Suma, oh bukan. Sumarka mukabbiron, dalilnya 14. Nah ini dalilnya. Di khabari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila shalah fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Mulai sini sumarka hatta tatma'inna raki'an sumarfa hatta ta'tadila qa'imah summasjud hatta tatma'inna sajidah. Ini hadis yang nomor 14. Ini saya datangkan hanya terjemahannya saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau ingin teks aslinya, rujuk ke halaman sebelumnya, dalil nomor 14, muttafaqun alaih. Lanjut fatwanya, rafi'an yadaika, sambil mengangkat kedua tanganmu, mislah seperti ma'rafa'tahuma, bagaimana kalian mengangkat keduanya fi takbiratul ihram, saat takbiratul ihram. Merujuk dulu takbiratul ihram diangkat boleh setantang dengan pundak atau daun telinga. Ya, qailan, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidahu. Ini ada dhamir. Ini sering kepeleset. Iya, mudah-mudahan diampuni lah. Tapi ya pahalanya dikorting. Sering kepeleset, maka ditaksin sholat. Masya Allah kita praktekkan. Lebih aman dibaca jelas. Sami Allahu liman hamidahu. Lebih aman begitu. Tapi orang Arab itu tidak bisa abot. Maka dulu waktu belajar dengan dosen saya Ali Ibnu Abdurrahman Al-Khudaifi yang terkenal itu, ini bukan tak marbutoh, bukan ha, tetapi ini dhamir. Kalau ha nggak apa-apa disukun, Allah boleh, tak marbutoh boleh disukun, madrasatun madrasah boleh. Tapi ini bukan ha, bukan tak marbutoh. Ini dhamir. Kalau kesulitan bacanya difaham. Faham itu pakai bahasa bibir. Sami Allahu liman hamidah. Punya loh iya. Iya, sebab kalau nggak gitu berarti mengkorting maf'ulnya. Maf'ulun bi, sama dengan firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ada punya berapa banyak itu yang baca fastaghfir, kelihatan sekali. Nah, kalau difaham fastaghfir, nah, itu ceritanya begitu. Dhamir kata ganti, awalnya Allah gitu,
Sami Allahu liman hamidahu, hamidah Allah, gitu loh ya. Jadi kalau diterjemahkan, Sami'a maha mendengar. Siapa? Allah. Liman bagi orang, hamidahu yang dia memujinya. Nyanya jangan dihilangkan. Itu ceritanya. Faidah muntah sobata, kalau Anda nanti sudah berdiri tegak iman, fakul, katakanlah Rabbana walakal hamd. Itu ceritanya. Ini fatwanya di HPT. Selesai. Di masyarakat banyak pertanyaan itu. Itu nanti sedekah atau irsal Ustaz? Kan tidak dijelaskan di HPT. Nah, akhirnya HPT ini sudah direview sendiri dalam HPT jilid yang ketiga. Nah, ini jadi yang mereview bukan saya. Muhammadiyah sendiri sudah mereview. Itu namanya keterbukaan. Tidak mengklaim yang paling benar. Ada peluang. Siapa yang punya catatan ahlan wasahlan. Nah, di HPT jilid 3 ini sudah tidak menggunakan tarjih, sudah menggunakan tanwih. Kalau tarjih dapat hanya satu contoh, resiko mencari yang paling kuat. Berubah, pola pikirnya berubah. Tapi itu apa? Kalau nanti banyak tuntunan dan tuntunannya itu makbul, bisa diterima, ya sudah. Silakan masyarakat milih mana contoh-contoh yang menurut pribadinya bisa mengantarkan nikmat di dalam sholat. Itu ceritanya. Sudah berubah. Maka kalau mohon maaf, Majelis Tarjih Surabaya ingin keseragaman, saya ingatkan. Justru Muhammadiyah itu sudah ingin keberagaman. Kok masyarakat dibuat keseragaman? Dengan keberagaman, Islam itu mudah, gitu. Orang seperti saya yang masih muda banget ya, usianya baru 17 tahun, iftitahnya cukup separuh aja, cukup yang pendek. Ini ketahuan gak khusyuk. Tapi nanti kalau usia saya sudah hampir 200 tahun, pengen yang panjang kayak yang diajarkan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Sekarang pakai iftitahnya Ali, gak khusyuk, kesowen. Jadi punya hak pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuh. Akhirnya muncul, ternyata setelah membaca Sami Allahu liman hamidahu, satu, Rabbana lakal hamd, ini seperti HPT jilid 1. Yang kedua, Rabbana walakal hamd, ada redaksi walakal hamd. Hadisnya sahih. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Beda pada? Beda gitu.
Kemudian nanti ada yang ketiga, ini di HPT jilid 3 yang warna biru. Yang jilid 2 saya belum nemukan, Pak. Tanya ke pusat, memang kau nak beli apa sih? Ono jilid 1, jilid 2 nek kau ono. Tiba langsung jilid 3. Yang warna hijau. Yang warna biru. Tebelnya, Masya Allah. Yang hijau itu jilid 1. Ya. Jilid 1 yang hijau. Warnanya berubah-ubah. Awalnya kuning, sehingga Muhammadiyah juga punya kitab kuning. Covernya warna kuning. Iya, berubah-ubah warnanya. Ada punya di sini. Itu yang jilid 1, yang jilid 3 tebal. Nah, ini yang jilid 3 sebagai review terhadap jilid 1. Oh, yang ini yang jilid 3. Ini yang jilid 3. Iya. Sudah dibaca? Mantap Nabi Muhammad. Iya, nggak apa-apa lah dipajang dulu. Ya. Nanti kalau ada waktu dibaca. Kemudian ada contoh lagi. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada lagi Rabbana lakal hamd mil'us samawat boleh mil'u boleh mil'a, tergantung nanti memahaminya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kebetulan diambil dari mana sayang, dalilnya tidak diikutkan. Alhamdulillah, ya gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi ini yang saya katakan, HPT bukan harga mati. Masih ada peluang untuk diperbaiki lagi. Maka kalau saya mengadakan review, bukan karena saya benci. Saya membahas tentang salafi, sama sekali bukan benci tentang salafi. Dan in uridu illa islah, keinginan kita hanyalah untuk kemaslahatan bersama. Jadi kalau siapa saja termasuk saya dinasihati harus jazakumullahu khairan. Terima kasih. Iya. Kalau kita ambil yang paling panjang itu, apakah pahalanya lebih banyak dibanding yang pendek? Wah, nanti tanya kepada Allah lah. Apa aja tapi nggak nikmat. Kan dengan yang pendek tapi ini sering pertanyaan orientasi pahala. Iya. Sudah, yang penting kita menjalani ketaatan. Sudah cocok 100% itu. Kira-kira dapat pahala apa tidak? Belum tentu. Iya, belum tentu. Bagaimana? Kita sudah menjalani cocok dengan tuntunan Rasul, tapi ada ria. Itu berarti bukan tauhid untuk Allah, syirik untuk orang lain. Tidak dapat apa. Saya belum pernah menikmati sholat sekhusyuk ketika di angkatan udara. Di pangkalan angkatan udara, perumahan angkatan udara, Juanda. Belum pernah saya. Karena apa? Samping kanan saya calon mertua. Setan ini, ya Allah. Kok kasih tau kawin temen itu syirik kan? Untuk Allah juga untuk moral Allah. Namanya syirik, bukan tahu. Padahal
diterima amalan kalau tahu walaupun sudah cocok. Sehingga syarat diterima itu dua. Satu cocok, yang kedua tauhid dalam menjalannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, satu, falyamal amalan shalih. Harus cocok. Enggak cocok, tertolak. Enggak cukup cocok. Wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Itu ditanya. Jadi tentang besar dan kecilnya pahala sudahlah kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan di samping cocok juga ikhlas. Ustaz, pahalanya orang sedekah 5 rupiah dengan 1 juta besar mana Ustaz? Yang enggak ada 5 rupiah ikhlas, 1 juta pamer, 1 juta kalau menurut saya gitu. Justru yang 5 rupiah bagikan 5 butir, 1 butir tumbuh 700. Itu bukan batasan maksimal. Allah yudha'ifu liman yasha. Yang penting kita ikhtiar. Berikutnya tawakal kepada Allah. Nah, di review ini bukan hanya tata cara itidalnya yang dibahas, masuk di sini posisi tangan muncul di hafidz ini. Posisi tangan. Di situ ada ungkapan pada saat itidal kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, bukan sedekah. Karena nanti kita saksikan ada yang sedekah, ada yang irsal. Bahasa hadisnya irsal, ngelebre. Muhammadiyah memberi nasihat, posisinya bukan sedekah tetapi irsal. Kalau teman salafi kebanyakan sedekah, tapi enggak semuanya, karena dua tokohnya beda. Yang satu fatwanya sedekah, dan yang satu irsal. Maka tidak dibahas kesalahan dalam sholat. Ayo, nah, sing dipilih sing bener. Kalau membenarkan sedekah, tokohnya yang tidak sedekah berarti salah. Paling enak nggak dibahas. Iya. Jadi yang sedekah itu ikut fatwanya Bin Baz dan teman-temannya. Yang irsal ikut fatwanya Albani dan teman-temannya. Tidak bisa menentukan mana yang benar. Resikonya selain itu berarti keliru. Paling enak tidak dibahas. Itu tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula dengan posisi bersedekah. Tidak tahu muncul kata-kata digoyang-goyang itu apa masa itidalnya ini? Ada ya? Saya nggak pernah lihat malah. Ya sudah, gini menentok terus sampai goyang-goyang. Ini diambil ya. Yang gini nih redaksinya. Tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula dengan posisi sedekah. Nah, karena HPT Jilid 3 ini ada konsideratnya, mencoba mendudukkan dalil orang yang sedekah, gitu loh Pak. Karena ditemukan hadisnya, alhamdulillah, dikatakan sahih sulit, dikatakan dhaif kok kayaknya
Nggak mungkin, setidaknya Hasan lah gitu. Gara-gara satu perawi yang bermasalah, tapi permasalahannya tidak terlalu sampai derajat ini. Nah, memang ada hadis yang dikeluarkan Ahmad dari Wa'il bin Hujr. Oh, mana tadi? Ini mas saya ini kenapa? Masih ke bawah lagi ya. Ini, nah, menggunakan hadis ini. Tapi nanti saya review. Kalau saya baca di referensi mereka, wah ini termasuk tidak dominan gitu. Yang dominan nanti di review saya. An Wa'il bin Hujr qala ra'aitu nabiyya, aku menyaksikan Nabi. Ini bukan hadis qauli tetapi hadis fi'li. Repot. Karena hadis fi'li itu merespon. Merespon itu wah tidak gampang. Walaupun kita yakin sahabat itu amanah, tetapi merespon itu bahasa ilmiahnya pasti ada reduksi gitu. Lain kalau hadis qauli, sehingga nanti pola pikirnya kalau ada qauli bertentangan dengan fi'li, yang dikedepankan qauli atau fi'li? Qauli itu. Saya sudah menyelesaikan buku fikihnya Aisyah. Fikihnya Aisyah itu mengkritik fikihnya siapa saja, bapaknya sendiri dikritik. Umar, Ibnu Umar, Abu Hurairah. Alhamdulillah sudah jadi. Dan tidak ada di antara mereka sengaja dusta, tidak, salah paham. Gara-gara merespon. Dulu pernah saya kasih contoh, Rasul punya dua siwak, yang satu lurus, yang satu bengkok. Ketika diminta, yang diberikan yang bengkok atau yang lurus? Yang lurus. Loh itu direspon sahabat, oh Rasul suka barang bengkok ya, gitu. Nah yang lain, enggak, bukan suka barang bengkok. Kalau memberi yang terbaik, yang dia milih, itu namanya merespon. Merespon begitu. Lain kalau hadisnya qauli. Ra'aitu, aku menyaksikan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kabbara, ketika takbir, rafa'a yadai khida'a udunaihi. Jadi tidak setantang dengan pundak, tapi daun telinga. Saya pernah meneliti dari 10 hadis itu 9 adalah setantang pundak, 1 setantang daun telinga. Kalau menggunakan tarjih tidak bisa dipakai ini. Tapi kita sudah menggunakan tanwin, kenapa tidak boleh dipakai? Kalau hadis itu makbul. Jangankan Hasan di ghairihi aja sudah bisa dipakai. Himpunan hadis dhaif meningkat menjadi hasan karena dukungan yang lain. Tsumma hina roka, begitu pula mengangkat tangan itu ketika hendak rukuk. Tsumma hina, kemudian mengangkat lagi seperti itu ketika qala sami Allahu liman hamidahu rafa'a yadayhi. Beliau juga mengangkat kedua tangan. Nah, berikutnya ini kalau dicermati, wa ra'aitu, dan aku menyaksikan beliau mumsikan yaminahu ala shimalihi, dan aku menyaksikan beliau itu meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Sedekah atau tidak? Iya kan? Tapi bukan dalam i'tidal, fi sholat.
Ini yang dianggap bahasa Inggrisnya itu layak jelas. Tidak jelas. Iya. Sebentar lagi akan ada reuni 100 tahun di Gontor. Ini bahasanya anak motor, layak jelas. Enggak jelas. Insya Allah. Bahasa Arabnya Gontor itu. Nah, ini nanti dianalisa oleh majelis tarjih. Analisanya begini. Analisanya HPT. Bahwa ungkapan itu tidak jelas ketika i'tidal, tetapi ketika sholat. Bisa dipahami enggak? Kalau yang dimaksud oleh wakil itu ketika i'tidal tidak menggunakan wa itu, tapi summa ra'aitu. Berarti rujuknya kepada i'tidal. Itu analisanya begitu. Dan setahu saya, waktu saya membaca referensi mereka tidak pakai hadis ini, Pak. Nanti saya beri analisa di belakang. Ini ceritanya. Nah, berdasarkan hadis ini dipakai orang i'tidal itu sedekah. Itu hadisnya. Oleh karena itu kalimat tersebut bersifat umum, bukan i'tidal, tetapi sewaktu sholat. Ya boleh-boleh saja jadi nggak cocok, ya apa caranya gitu. Nah setelah itu saya coba memberi masukan. Jadi begini, akar masalahnya itu belum ditemukan dalil yang spesifik. Tadi kan dalil yang umum toh. Belum ditemukan dalil yang spesifik, entah qauli, entah fi'li. Misalnya qauli gini, wahai umat, kalau tidak sedekatlah, misalnya gitu. Atau wahai umat, ketika i'tidal irsalah, itu hadis qauli. Saya mengatakan belum, tidak berani mengatakan tidak ada. Kenapa? Keterbatasan referensi. Bukan mustahil 50 tahun yang akan datang manuskrip itu dicetak semua. Mungkin ada, tapi kita belum tahu. Itu lebih aman, belum ditemukan. Nanti kalau sudah ditemukan, robah. Itu akan masalahnya. Saya selalu, kenapa saya berbeda masalah? Pasti ada akar masalah. Nah kalau akar masalahnya bisa diurai, mudah-mudahan dua pendapat itu bisa dikompromikan gitu. Kalau tidak, mudah-mudahan akan menemukan dalil yang terdekat dengan tuntunan Rasul. Ini kira-kira masalah. Tuh cara saya nulis apapun sebagai konsultan agama, konsultan keluarga, sakinah, selalu saya cari akar masalahnya apa. Alhamdulillah di Masjid Maghrib tadi seorang ibu mengeluh anaknya, padahal anaknya dipondokkan, tidak mau sholat. Sikapnya kepada orang tua dianggap ibu ini waduh sudah jauh dari tuntun. Terjadi setelah suaminya wafat. Begini, kalau ada anak itu nakal, itu boleh jadi itulah ujian Allah bagi orang tua. Jadi tolong jangan menyalahkan anak terlebih dahulu.
Harus introspeksi orang tua. Misalnya, barangkali mohon maaf, hak anak dipasung, akikoh nggak diakikoi. Padahal mampu, padahal tahu. Satu contoh itu aja. Nah kalau hak anak dipasung, apa salahnya anak justru menjadi ujian bagi orang diakui. Iya. Itulah sebabnya kita nggak bicara hukumnya wajib atau sunnah. Anggap itu adalah hak anak. Ayo kita selesaikan. Karena yang tanya ibu, saya tanya, ibu menyusui anak sampai enggak pada itu? Sibuk dengan bekerja. Itu kan hak anak. Gitu. Iya Ustaz, gimana? Solusinya obat. Jangan lupa diikuti dengan sholat malam, doa. Nanti janji Allah akan menjadi kenyataan. Wa nurbi alaihim qaulan sakila. Tutur kata ibu menjadi penuh dengan wibawa. Tutur kata ibu itu akan diajeni anak. Sebulan hadir lagi, alhamdulillah Ustaz. Ya itu ceritanya. Ya dulu memang mengabaikan gitu. Jadi kalau anak nakal itu jangan disalahkan dulu anaknya, orang tua yang harus introspeksi. Itu gambaran akar masalah. Nah, ketemu akar masalahnya, belum ditemukan dalil yang spesifik. Muncul komitmen bersama, kalau belum atau tidak ada, kembali ke asal sholat gitu. Sepakat ulama. Yang menjadi problem memahami asal sholat itu apa? Itu yang jadi masalah. Setahu saya membaca referensi teman-teman, apalagi yang paling lengkap itu karyanya Syekh Utsaimin. Itu, tapi saya tetap mencari yang lain, nggak cukup hanya satu referensi. Saya temukan dalilnya itu sampai ada berapa itu? 6 atau 5 Pak ini? 5 Pak. Yang menunjukkan asal sholat itu sedekah. Secara acak misalnya nomor 4 misalnya. Hadis nomor 4. Kalau saya baca semua, nggak selesai nanti. Atau nomor berapa Pak? Ya, nomor 4 aja. Nomor 4. An-Wa'il juga. An-Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala hatta oh ya tadi yang tidak jelas tadi. Sekarang yang ini Rifa'ah bin Rafiq misalnya, hatta yastawiya qa'iman, sehingga Rasul tegak berdiri. Fa'idha rafa'ta ra'saka fa'akim solbaka hatta tarji'al idham ila mafasulihi. Sebelum ruku kan kita gini, maka sesudah ruku kembali ya kayak gini gitu. Ini dianggap asal sholat. Itu ceritanya. Yang lebih nomor 1 Pak. Biasanya dari yang paling kuat itu ditaruh nomor 1 biasanya Pak. Hadisnya Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya kami maksarul anbiya, seluruh para nabi, umirna, kami diperintah. Yang memerintah siapa? Allah begitu. An-nu'ajjila, untuk menyegerakan iftarana, berbuka puasa kami, wa nu'akhirah, dan untuk mengakhirkan sahurana, akan sahur kami,
Wa nadha aymanana ala samairina fis sholat. Meletakkan tangan kanan pada tangan kiri sewaktu sholat. Sehingga hasil pemikiran ijtihad, asal sholat itu sedekah. Maka ketika belum menemukan dalil yang spesifik, kembali ke asal sholat. Lah asal sholat itu apa? Sedekah. Apa keliru? Apa salah? Nah, itulah ceritanya. Namanya fikih. Harus siap beda pendapat. Maka tolong jangan menyalahkan teman-teman. Dikit-dikit, benci salafi. Loh, kalau salafi itu didukung dengan hadis yang baik, benar, kenapa tidak diikuti gitu? Nah, kalau keliru, di mana letak keliru? Sungguh kalau ilmu kita luas, bikin apa? Itu terjalin gitu. Memahami, teman saya sedekah, karena memahami tidak ditemukan dalil yang spesifik, kembali ke asal sholat, keyakinan asal sholat itu sedekah. Itu kira-kira. Kalau ada di antara bapak ibu yang punya catatan, saya tidak setuju Ustaz, ya boleh. Ya namanya seminar. Oh enggak, saya tidak setuju itu. Silakan. Nah, biar lebih luas nuansa kita, saya coba yang tidak sedekah kayak apa argumentasinya gitu. Nanti ketemu. Asal sholat itu bukan sedekah, irsal. Kenapa? Untuk sedekah butuh tuntunan, gitu loh. Untuk sedekah itu harus ada tuntunan. Kalau nggak ada tuntunan, tidak boleh sedekah. Maka asal sholat awalnya itu adalah irsal. Gitu. Ayo, kelirunya mana? Membodok kira-kira nek kok mendeli ngono. Maka tolong meyakini pendapatnya dia, ijtihadnya dia benar, itu hak masing-masing. Tapi mengklaim pendapat saya yang paling benar itu kesombongan intelektual, dan tidak etis. Apalagi menyalahkan orang lain, lebih parah lagi itu. Memang didesain gitu Pak, biar umat Islam itu pecah gitu. Sehingga dulu adalah teman, sekarang jadi lawan. Alhamdulillah. Rasulnya sama, Qurannya sama. Gara-gara beda memahami saja, mestinya saling mendoakan. Kalau lu yang benar, gue keliru, lu dapat 2, gue dapat 1. Kalau lu keliru, gue yang benar, lu tetap dapat 1, gue dapat 2. Ayo rame-rame masuk surga. Nah, saling nyalakan, roh kabeh lah. Sepi surga ini. Itu ceritanya begitu. Jadi saya ini termasuk orang yang diancam Yahudi. Ya karena ingin menyatukan umat gitu loh. Yahudi itu tidak ingin umat Islam itu apa? Satu. Silakan. Rasulullah itu kan di saat tertentu kan kayak memberikan pengajian ya. Iya. Di sebuah router itu. Apanya? Di dekat router itu kan kadang-kadang ada pengajian Rasulullah gitu. Oh, rutin Pak. Nah, apakah Rasulullah tidak mengajarkan sholat Ustaz? Maksudnya kayak kadang-kadang pengajian mengajarkan sholat mulai awal ke akhir gitu. Sehingga kita itu
benar-benar bisa apa ya, di sholatnya itu sudah jelas gitu dari Loh iya Pak, tapi kan nggak semua tercover. Sampai Rasul belum mengajarkan. Sudah mengajarkan. Tapi bukan mustahil nanti detail-detail tertentu sahabat yang merespon ini mungkin aja enggak nututi, bisa terjadi. Rasul itu habis maghrib ajak di raudah sampai lama, sampai permasalahan selesai. Maka suatu malam karena banyak permasalahan sampai Mu'ad bin Jabal itu pulang malam, ditunggu Pak jamaahnya di Robadah itu sudah ditunggu lama, malam hari datang imami ketahuan mufarokoh kan gitu. Jadi gitu nanti Rasulullah wafat ditunjuk orang yang menggantikan posisi beliau. Kebetulan pas saya belajar di sana yang ditunjuk Syekh Umar Falata. Beliau kelahiran Falata di Afrika. Dia itu dosen saya, bahkan dekan saya fakultas hadis. Sehingga saya punya keajekan Mbak. Habis maghrib sampai isya itu alhamdulillah bisa menikmati di situ. Teman-teman banyak ke Wisma Indonesia Pak, untuk nonton film Smackdown, Wikiver, gitu. Alhamdulillah saya rutin Pak. Kalau nggak ada udur selalu ikut. Nah di Ramadan ada kasus Pak. Saya didekati orang umroh dari Jawa Barat. Tapi lihat pertanyaannya, orang ini hebat. Dari mana? Dari pertanyaan. Sampai Indonesia. Ada Tanya ya? waktu tinggal itu tidak membaca sampai Allahumma liman hamid, tapi membaca Allahu Akbar. Tuntunannya kebetulan sami Allah Pak. Kenapa diganti Allah Pak? Lupa. Ya mudah-mudahan diampuni Allah gitu. Kalau merubah nggak boleh Pak. Kalau lupa ya apa mana jadi lupa gitu. Nanti makmumnya ngomong Allahu Akbar, makmumnya Subhanallah. Jadi tuntunannya begitu Pak. Kenapa dirubah Pak? Ada ulama yang mengatakan begitu boleh. Waduh, saya termasuk yang nggak berani Pak gitu. Makanya nanti muncul kalau imamnya Allahu Akbar, makmumnya bilang apa Pak? Berani ya? Kalau saya enggak Pak. Karena apa? Sholat itu tauqifiyah, enggak boleh ada unsur rekayasa. Diupayakan kayak tuntunan Rasul. Begitu Pak. Gak berani saya Pak, gak berani. Kalau dia sendiri kemudian lupa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Yang susah jadi imam itu Allahu Akbar, makmumnya bingung. Gitu Pak. Ya. Iya. Bagaimana? lanjutan cerita yang pertanyaan tadi dari orang Indonesia. No, iya Pak, Ramadan Pak, walaupun saya pakaian gamis, ketok orang Indonesia tuh ketok. Iya, makanya dia ragu-ragu Indonesia. Iya Indonesia gitu. Ketahuan masuk pakai Arab tetap ketok. Dari pertanyaan, pinter di ulama Indonesia dengan ulama Saudi. Ketandanya gitu. Ini ketandanya orang hebat. Jawaban apa? Sama pinter. Wong pertanyaannya pinter di.
Saya jawab, menurut sampean pinter di ngono. Iya, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Waduh, semangat. Bagaimanapun ulama Saudi itu jauh lebih pintar dari ulama Indonesia. Sini pusatnya Islam, sini perpustakaan. Ini kan menunjukkan orang hebat, ngerti perpustakaan. Endingnya saya tanya, Bapak tanya gitu maunya apa? Jawabannya apa? Sini ulamanya pinter-pinter itu. Sholat tarawihnya 23. Yang di Indonesia 11 itu cerewet. Iya. Ya, terima kasih. Saya selalu gitu. Nanti Bapak kalau pulang ngimami, jangan coba-coba mengeraskan bismillah. Kenapa? Sini orang pinter-pinter, kau nak mengeraskan bismillah. Lu iya. Dan nanti kalau pulang sampean sholat subuh jangan coba-coba pakai kunut. Kenapa? Sini pinter-pinter kau nak kunut. Itu ceritanya. Jadi nggak bisa. Amal al-Madinah itu tidak bisa dijadikan sumber hukum itu ya wahyu gitu. Itu ceritanya. Sampai ungkapan, iya orang sini ini terpengaruh dengan Muhammadiyah. Ya Allah. Sudah, itu ceritanya sudah. Jadi awalnya saya nggak ngerti arahnya kemana orang ini. Itu gambar aja ya Pak. Nah, kelompok yang kedua bahwa untuk sedekah harus ada perintah, sementara tidak ada perintah, maka kembali ke irsa. Begitu. Sayang kita tidak tahu nomor HP-nya Rasul berapa. Kita chatting Rasul, ya Rasul kami selisih pendapat. Kira-kira pendapat mana yang lebih dekat dengan tuntunan panjenengan? Sudah dibuka, barangkali Rasul jawab. Itulah ceritanya. Masya Allah, kalau sudah masuk fikih harus siap beda. Nah, berbeda nanti kalau ayo kita bahas hukum puasa Ramadan apa? Wajib. Ono sing bilang sunnah. Ndak ada. Dalilnya sudah sore gitu loh. Sudah tegas. Lah yang menunjukkan itidal supaya sedekah kan enggak ada. Enggak sedekah juga enggak temu gitu loh. Itu ceritanya. Kalau gitu yang benar yang mana? Apa benar? Wallah enggak alam. Gimana? Iya. Loh kalau isok lihat enak ya. Sama pernah melihat sholatnya Rasul. Iya. Ini kita dalam rangka mencari ya apa caranya Rasul gitu ceritanya. Ada informasi seperti ini. Itu ceritanya gitu. Sehingga ya namanya fikih kira-kira tak delok-delok tak sawang-sawang dari tuntunan gitu loh Pak. Rasul kok itidalnya ngene gitu. Apa hidup sama Rasul enak. Begitu kita ikhtiarnya begitu. Jadi lebih luas bahasanya. Saya tertarik Pak. Pokoknya jangan kaget, seluruh bukunya Syekh bin Baz saya terjemahkan. Arabnya tok terkumpul 37 jilid. Sekarang sudah sampai 23 jilid.
Diperkirakan kalau tuntas 60 jilid. Saya kerjakan. Tidak ada a priori. Dia orang hebat. Apa nggak ada kebenarannya? Gitu. Nah kalau dia keliru, kelirunya di mana? Gitu, Pak. Jangan dituduh Wahabi lah, Salafi lah. Loh, salah itu salahnya di mana? Gitu. Kalau ditegur kan Allah masa salah. Gitu. Mudah-mudahan saya targetkan nggak usah lama-lama nerjemahkannya. 40 tahun insya Allah selesai. Waktu itu usia saya masih 17 tahun. Ya kalau nggak selesai kan nanti ada generasi yang masih lanjutkan. Alhamdulillah sudah. Jadi ya, saya bawa Pak. Mana tas saya? Sampai kanan belakang. Oh iya, tak diambilkan Pak. Karena saya anggap orang hebat. Bukunya NU saya terjemahkan. Selamat Taufiq, Safinatun Najah, Burda, Berjanji, Tiba, gitu. Gara-gara Pak Yai ini saya tanya, di pondok sampean itu yang sampean mau coba. Oh ya Pak Takri. Selain itu ya ikut dong. Oh mari baleni mana? Mari baleni mana? Saya terjemahkan. Saya tunjukkan dia. Loh, nek Usman terjemahkan ini kerjaanku apa? Enggak Pak. Ilmu dari situ saya tahu. Kalau fikih-fikih yang lain, rukun salat hanya 13. Tapi di buku takrib ada 14. Ditambah 1 yang namanya tuma. Maka kalau ada mubalik mengomentari 23 rakaat 7 menit tidak sah karena melanggar rukun. Tapi bagi mereka itu bukan wilayah sah dan tidak, tetapi sempurna atau tidak, gak berat. Tetap mengatakan sah. Cuma kurang apa? Sempurna. Nggak bisa jongkok. Iya. Ini miliatan Mbak sawangan ini. Caranya saya dikasih minum ya apa mendem, merem colong. Lah di kopi gak oleh ya Pak. Nggak apa caranya. Ini bisa mendem nggak Pak? Pinjam nggak boleh, ngopi nggak boleh, kayak racun nah. Cara jahiliyah itu namanya. Pokoknya sampai pada keinginan. Pustaka Bimbas. Nah, ini Pak. Sudah sampai 23 jilid. Pustaka Bimbas. Aslinya 37 jilid. Asli Arabnya. Pengalaman 1 jilid jadi 2 jilid. Berarti 37 kali 2 ya 60 lebih. Tidak apa-apa, ikhtiar. Yang penting golek ilmu. Dari sini saya tahu kenapa wanita itu harus pakai cadar. Pola pikirnya tahu. Istrinya Rasul saja yang suci kayak gitu, yang takwanya kayak gitu, diwajibkan pakai cadar. Lah wanita yang tidak setakwa istrinya Rasul, bangun caranya. Jadi ngerti saya, gitu. Ngerti. Lain dengan buku saya, sudah baca tentang cadar. Oh sudah, cadar. Ya gara-gara mahasiswi saya S3 cadaran itu terus dilepas, marah-marahi oleh suami. Itu ceritanya. Saya tadi mau buka apa tadi?
Oh ini ya. Oh iya ini kalau jadinya rata-rata 500 halaman biar gampang dipegang tangan. Kalau ini terlalu tebal, ini terlalu tipis. Di perpustakaan ini diambil, dilihat ceret, cocok, baru difoto kopi. Ini pustaka Binbas, dalil yang ke-23. Ini sudah jadi, sudah format buku, tinggal nyetak. Nah, ini berapa halaman ini, Pak? 505. Pokoknya sekitar, karena menyelesaikan bab-babnya. Kalau sisa 5 nggak apa-apa. Pokoknya berkisar 500. Ada yang 498, ada yang 512, ada biar tuntas satu bab itu loh, Pak. Itu yang jadi mas. Alhamdulillah. Tujuannya cari ilmu. Nah, jadi kembali ke laptop, apa analisa saya yang saya tawarkan setelah kita diskusi bahwa asal sholat itu katakanlah irsan, kami ingatkan yang belum ditemukan dalil secara spesifik bukan hanya iktidal. Duduk antara dua sujud belum ditemukan. Saya katakan belum karena saya nggak punya. Mungkin ada referensi. Saya berterima kasih kalau ada yang ingatkan. Referensi saya 6.600-an. Setiap ada saya unduh, saya masukkan ke software saya. Kerjaan saya dinas 5 tahun di Saudi. Waduh, mengumpulkan buku. Sana banyak buku di dunia maya. Alhamdulillah ketemu waktu diminta mahasiswa S3 di Jamiah Al-Malik Abdul Aziz, bukan Al-Imam. Saya dinasnya di Jamiah Imam. Itu ada teman kita Indonesia S3 jurusan komputer, punya software, buku apapun bisa dirubah jadi Word. Nah, itu sayang beliau masih ngurus paten, dan saya diinstalkan hanya satu laptop, nggak bisa Pak. Nanti di laptop yang lain tidak bisa. Kayak misalnya Windows Ori gitu loh Pak. Itu hanya cocok untuk satu mesin, tidak mungkin cocok untuk mesin yang lain. Berdasarkan itulah saya teliti, saya rubah menjadi Word. Kalau sudah jadi Word, enak menerjemahkannya. Ini asli, ditaruh sisi kiri, kerja di sisi kanan. Misalnya ini saya perkecil dulu. Baru ditaruh di sisi ini. Nah, kerjanya nanti di sisi kanan. Jadi ketahuan yang perlu di copy paste, tinggal ukurannya copy paste. Itu yang mempercepat cara kerja. Nah, kalau masih di PDF, kangelan, sulit untuk di copy paste. Ada memang alatnya Crop, wen-wen, tidak bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan. Itu yang berkah yang luar biasa selama saya dinas di Saudi Arabia. Jadi tidak ada hari kecuali mendownloadi buku. Tapi ya khusus yang ada kaitan dengan hadis. Kalau enggak, saya ingin fokus untuk kajian hadis. Berikutnya apa? Karena duduk antara dua sujud belum ditemukan teks yang spesifik,
Maka menurut pendapat yang pertama harus apa? Sedekah. Itu konsekuensi metode. Pokoknya kalau nggak ada dalil yang spesifik, kembalinya kan sedekah. Diyakini asal sholat itu sedekah. Maka itidal diyakini tidak ada spesifik, kembali sholat itidal sedekah. Duduk antara dua sujud pun harus apa? Sedekah. Itu konsekuensinya. Itu berpikir secara apa? Konsekuensi. Jangan ini ini namanya tidak konsisten, tidak sesuai dengan pola pikirnya sendiri. Nah, bagi yang yakin asal sholat itu irsal, nanti duduk antara dua sujud juga apa? Irsal. Kalau sampai duduk gini dikutuk oleh Allah, itu duduk ik'am, duduk bersama. Ya apa ini? Ayo, ya apa solusinya? Terpaksa, ini baru terpaksa dikiaskan dengan duduk tasawuf. Karena maunya duduk gini nggak bisa, terpaksa pakai kias. Tapi yang sedekah boleh enggak duduk sambil sedekah? Boleh, enggak ada masalah. Tapi yang duduk bersandar enggak boleh. Itu duduknya Yahudi yang sedang dikutuk oleh Allah. Nah, karena enggak boleh, terpaksa menggunakan kias. Kalau menggunakan kias ketemu tangan kanan boleh di paha kanan, boleh di lutut tangan kiri, boleh di paha kiri, boleh di lutut kiri. Begitu cara berpikir. Karena kalau kita sudah tidak bisa menggunakan dalil, terpaksa menggunakan pemikiran. Hasil ijtihad yang sudah disepakati ijma dan qiyas. Masalih mursala pro dan kontra. Istidlal pro dan kontra, istiqsan pro dan kontra, amalu al-Madinah pro dan kontra. Yang sudah sepakat ijma dan qiyas. Itu ceritanya gitu. Sudah, saya tidak akan doktrin, saya hanya menunjukkan konsistensi itu aja. Anda ngotot tidak sedekah, itu hak Anda. Alasannya karena tidak ada dalil, kembali ke asal, kan gitu. Maka nanti duduk antara dua sujud, kembalilah sedekah. Itu konsekuensinya gitu aja. Wah, tidak lazim, berarti pikiran Anda tidak lazim, gitu aja. Berarti Anda punya keyakinan asal sholat sedekah itu tidak lazim, gitu loh. Itu kan pola pikir dampak dari pola. Begitu ceritanya. Insya Allah kalau nggak ada a priori, nggak ada fanatik, gampang kok Allah memberi ilham. Kok yang mantep gini ya? Itu karunia dari Allah. Sayangnya Allah kepada hambanya, karena ingin betul-betul menjadi sebuah kedekatan dengan Rasul. Ingin kita persis kayak Rasul. Siapa yang tidak ingin? Tapi keterbatasan informasi, pemahaman, bukan mustahil kita mencoba mendekati apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kira-kira begitu gambarannya, sehingga enak, tidak cepat menyalahkan orang lain. Kalau bisa saling mendoakan. Itu gambarannya. Andaikan kondisi sekarang, saya bisa ngomong kepada teman Jawa Barat tadi, saya wis gak 23 Iya, saya belum berani nulis, Pak.
Informasi saya dapatkan dengan teman saya, Abdul Karim, subletting dengan saya. Sudah jadi mufti, tapi belum dipercayai ngisi di Ruto. Tapi saya tidak berani nulis. Untuk nulis dibutuhkan tanggung jawab. Teman saya kemarin yang umrah 20 hari, saya mohon direkam. Setidaknya hasil rekaman itu lebih meyakinkan. Lah kok kan rekam? Kan tidak boleh direli, sehingga banyak yang tidak tahu. Kalau sudah terjadi itu sudah 3 tahun padahal, sudah 3 tahun. Bagaimana? Enggak, sudah yang sampai ke saya, Pak. Dari teman saya itu sudah 3 tahun yang lalu. Saya bukan tidak percaya, Pak. Untuk menulis dibuktikan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bukti yang bisa belum sampai ke saya, tidak berarti saya tulis. Mudah-mudahan ada benar dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.